Bisnis adalah interaksi antara dua pihak dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat, dan karena interaksi tersebut mengandung resiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan sedapat mungkin resiko itu. Dalam bahasa Arab atau istilah agama, interaksi tersebut dinamai muamalah. Dalam literatur agama, khususnya yang berkaitan dengan hukum, ditemukan aneka bahasan yang biasanya dikelompokkan pada apa yang dinamai fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah mencakup sholat, puasa, zakat, haji, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sedang fikih muamalah pada dasarnya adalah aspek hukum Islam yang tidak termasuk fikih ibadah. Tapi, dalam perkembangannya lebih jauh, bahasanya dipersempit sehingga hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pegadaian, dan lain-lain. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan berkonsentrasi menyampaikan dakwah Islam, beliau melakukan aneka kegiatan bisnis. Setelah menjadi nabi, beliau tetap menganjurkan agar umatnya melakukan kegiatan tersebut. Ini karena memang Al-Quran menganjurkan itu. Al-Quran menguraikan sekian banyak kegiatan bisnis. Bahkan, kitab suci itu menggunakan istilah-istilah bisnis dalam interaksi manusia dengan Tuhan. Sementara orang menduga bahwa harta yang menjadi dambaan setiap pebisnis bukanlah sesuatu yang mendapat tempat istimewa dalam ajaran Islam. Pandangan ini sungguh keliru. Sungguh, Al-Quran memberi perhatian dan mendorong umat Islam untuk mencari harta. Perhatian dan dorongan itu dapat terlihat antara lain: 1. Jumlah pengulangan kata mal atau harta dalam Al-Quran sebanyak 85 kali, seimbang bahkan lebih banyak dari kata-kata Nabi yang terulang sebanyak 80 kali. 2. Penamaan harta yang banyak dengan al-khair yang secara harfiah berarti baik, sebagaimana yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Atau perintah mencari fadl yang secara harfiah berarti kelebihan, bukan sekedar kecukupan, seperti terdapat pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Serta penamaan harta dan anak-anak sebagai zinatul hayatun dunya atau hiasan kehidupan dunia, sebagaimana yang terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. 3. Penegasan bahwa harta adalah qiyaman linnas atau pokok kehidupan manusia, sebagaimana yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 5. 4. Perintah mengembangkan harta anak yatim sehingga dapat membiayai hidup mereka dari keuntungan pengembangan bukan dari modal, sebagaimana yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 5. 5. Perintah menulis utang piutang walau sedikit agar harta tidak hilang dan tidak terjadi silang pendapat, sebagaimana yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. 6. Penganugerahan naluri mencintai harta benda, sebagaimana terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 4. Tidak ditemukan celaan menyangkut harta dan upaya memilikinya, kecuali bila meraihnya dengan cara yang tidak sah, dan bila ia melengahkan pemiliknya, atau bila ia digunakan secara batil. Al-Quran mengingatkan bahwa harta benda dan anak-anak kamu tidak lain kecuali ujian, sedang di sisi Allah terdapat ganjaran yang agung. Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Setiap umat ada bahan ujiannya, dan bahan ujian umatku adalah harta benda. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab.